baik, amin. Dia teramat baik, haleluya. Semuanya untuk Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagi. Katakan, ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Siapa dia? Yes. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak yes. Ya Tuhan Allah kekuatan, dia penuhi hatiku, dengan kuasa-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat. Siapa dia? Yes, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Nah, sekali lagi katakan, dia mati bagiku. Bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He is so good to you, he is so good to you, he is so good to me. Jesus, he is so good to you and oh, he is so good to you, he is so good to me. Jesus, he is so good to you and me. Katakan Jesus, Jesus, he is so good to you and me. Jesus, Jesus, he is so good to you, he is so good to me, he is so good to you and me. Haleluya, haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, silahkan duduk saudara. Saya mengucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Untuk itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan melihat sedikit video tentang kenaikan Tuhan. Kiranya kita perhatikan bersama-sama. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Now we can leave this place. Now spread his word. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan peringati kenaikan Yesus ya ke surga hari ini. Baik, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Di dalam Lukas pasal 24, saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa lihat ke depan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya, saudaraku. Siapapun orangnya, entah dia percaya Yesus atau belum percaya Yesus, entah dia memiliki jabatan yang tinggi ataupun tidak memiliki jabatan, ketika berpisah dengan orang-orang yang sangat disayangi, ketika berpisah dengan orang-orang yang sangat dikasihi, itu pasti sedih. Sekali lagi, siapapun orangnya, dan tentu kita pernah mengalami hal ini. Orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang begitu dekat dengan kita, tiba-tiba pergi, saudaraku. Pasti secara manusia kita sangat sedih. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus ditangkap dan disalib. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, dia begitu sedih karena apa? Selama ini ketika berkumpul bersama-sama dengan Yesus, ada hal-hal yang luar biasa yang murid-murid lihat. Bagaimana kalau saudara melihat Alkitab, Yesus bisa mengubah air menjadi air anggur. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh imam-imam pada waktu itu. Hanya Yesus yang mampu mengubah air biasa menjadi air anggur. Belum lagi karya Yesus yang lain. Orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang buta dapat melihat, bahkan orang mati pun dapat dibangkitkan. Peristiwa-peristiwa itu membekas di hati murid-murid. Dan ketika murid-murid berkumpul dengan Yesus selama 3,5 tahun, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia merasa damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalib, bahkan ketika Yesus mati, tidaklah heran kalau murid-murid berduka. Tidaklah heran kalau murid-murid itu sedih. Saudaraku, ini manusia biasa. Tetapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian Yesus bangkit. Haleluya. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dan juga nubuat-nubuat para nabi. Dan Yesus berkumpul kembali dengan murid-muridnya selama 40 hari. Tetapi apa yang terjadi? Setelah berkumpul dengan murid-muridnya 40 hari, Yesus mengajak murid-muridnya,
Dan disitulah Yesus kembali meninggalkan murid-murid. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang menarik. Ada satu hal yang dapat kita lihat. Perbedaan reaksi daripada murid-murid ketika ditinggal Yesus yang pertama dan ketika ditinggal Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, ketika murid-murid ditinggal Yesus yang pertama kali, murid-murid begitu sedih, murid-murid begitu berduka cita. Karena apa? Orang yang sangat disayangi, orang yang sangat diandalkan pergi. Tetapi yang kedua, ketika murid-murid juga ditinggal oleh Yesus untuk kedua kali, Alkitab tadi mengatakan mereka sangat bersukacita. Berbeda ketika Yesus terangkat ke sorga, murid-murid tidak sedih, murid-murid tidak berduka, tetapi sungguh bersukacita. Ini tidak masuk akal. Nah, kita akan melihat mengapa murid-murid begitu bersukacita, begitu semangat ketika ditinggal Yesus. Tidak seperti waktu ditinggal pertama kali yang begitu sedih, begitu berduka, begitu putus asa, begitu kehilangan pengharapan. Sehingga Alkitab katakan akhirnya murid-murid kembali kepada pekerjaannya semula. Karena apa? Orang yang diandalkan selama ini sudah tidak ada lagi. Tetapi di sini ketika ditinggal kedua kali, murid-murid tidak sedih, murid-murid tidak berduka cita. Nah, kita akan lihat saudaraku, mengapa murid-murid justru bersuka cita, justru bersemangat saudaraku saat ditinggal oleh Yesus. Yang pertama, karena apa? Sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus lebih dahulu memberkati mereka. Ini kuncinya. Sebelum Yesus meninggalkan murid-murid, Yesus lebih dahulu memberkati mereka. Kita baca ayat tadi di dalam Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah ini, memberkati mereka. Rupanya inilah rahasianya. Mengapa kok sampai murid-murid tidak bersedih, tidak berduka ketika ditinggal oleh Yesus? Karena apa? Murid-murid sudah merasakan berkat Tuhan. Dengan kata lain, berkat Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin, saudara. Berkat Tuhan sanggup mengubah tidak ada harapan menjadi harapan. Berkat Tuhan membuat orang yang sedih menjadi tertawa. Ini yang luar biasa. Kita akan lihat nanti bagaimana dampak daripada berkat Tuhan. Di dalam, sebelum saya kupas ayat ini lebih lanjut, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Wow. Ayat ini mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, di situ ada waktu untuk berkumpul, ada waktu untuk berpisah. Saudara, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan tinggalkan murid-muridnya. Yesus tahu tidak lama lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Itulah sebabnya sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, yang dilakukan oleh Yesus memberkati murid-muridnya. Dan Yesus ingin
Yesus mau di momen hari ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita menteladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Amin saudara. Kita menteladani apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tadi dikatakan ada masanya lahir, ada masanya meninggal, ada masanya berkumpul, ada masanya berpisah. Saat ini kita masih bisa berkumpul dengan suami. Saat ini kita masih bisa berkumpul dengan istri. Saat ini kita masih bisa berkumpul dengan anak-anak. Saat ini kita masih bisa berkumpul dengan menantu, dengan mertua. Dan satu saat kita akan berpisah. Yang menjadi pertanyaan, saat kita berkumpul, sudahkah keberadaan kita menjadi berkat? Ini yang menjadi masalah. Yesus sebelum tinggalkan murid-murid, Yesus meninggalkan berkat, Yesus memberkati. Ayo di momen kenaikan Yesus Kristus hari ini, kita menteladani apa yang sudah dilakukan Yesus. Saudara sebagai suami, mari selagi berkumpul dengan istri, jadilah berkat bagi istrimu. Amin saudara. Saudara sebagai seorang istri, selagi berkumpul dengan suami, jadilah berkat bagi suamimu. Sebagai orang tua, jadilah berkat bagi anak-anakmu. Sebagai anak-anak, jadilah berkat bagi orang tuamu. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan mau. Sehingga ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa, ada sesuatu saudaraku yang dapat kita tinggalkan. Tentunya sesuatu yang positif. Kali lagi, ada masanya kita berkumpul. Ada masanya kita berpisah. Selagi kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita, jadilah berkat. Jadilah berkat. Jangan justru sebaliknya, selagi berkumpul kita melukai, selagi berkumpul kita menyakiti. Jangan justru sebaliknya saudaraku. Ayo di hari-hari ini kita mau periksa kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah keluarga menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari pribadi Yesus ini. Dan bahkan luar biasanya saudaraku, Yesus di dalam ajarannya bukan hanya menyuruh untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Bukan hanya menyuruh untuk memberkati orang-orang yang baik kepada kita. Tetapi justru orang yang tidak baik pun ajaran Yesus, kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi panutan. Kamu harus jadi contoh. Sering dari tempat ini saya katakan, kita menjadi orang baik. Kalau lingkungan kita baik itu tidak sulit saudara. Tidak sulit. Tetapi mampu atau tidak. Di tengah lingkungan yang tidak baik, di tengah lingkungan yang jahat, tetapi kita tetap baik. Amin saudara. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan gerejanya, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-44 bisa dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wow, ini tidak gampang saudaraku. Mengasihi musuh. Kalau mengasihi orang yang baik, wah sulit, tidak gampang. Saudaraku, ini gampang sekali. Tetapi kita disuruh mengasihi musuh yang telah mencemarkan nama baik kita, yang telah melukai perasaan kita, yang telah memporak-porandakan bisnis kita. Lalu kita disuruh mengasihi. Ini sulit saudaraku. Tetapi bagi anak Tuhan yang sudah mengalami sesuatu yang dari Tuhan, itu tidak sulit. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tidak sulit saudaraku.
Itulah sebabnya tidaklah heran kalau murid-murid ketika ditinggal oleh Yesus, dia tidak sedih, saudaraku. Dia tidak meratap. Karena apa? Dia sudah mengalami berkat Tuhan. Di dalam Mazmur mengatakan, berkat Tuhanlah yang membuat aku bersukacita. Duka cita dirubah menjadi sukacita kalau kita alami berkat Tuhan. Dan kerinduan Tuhan, impian Tuhan, harapan Tuhan. Kita pun selagi masih hidup, selagi masih berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, kita juga menjadi berkat. Sehingga ketika Tuhan panggil kita, saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Jadi ini mengapa murid-murid tidak sedih, tidak berduka, tidak meratap. Karena apa? Sebelum Yesus kembali ke surga, sebelum Yesus tinggalkan murid-murid, Yesus sudah memberkati mereka. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, mengapa murid-murid tidak sedih ketika ditinggal Yesus? Karena apa? Yesus berjanji menyediakan tempat di surga. Ini pengharapan kita. Amin, saudara. Ini pengharapan kita. Jadi ketika kita nanti dipanggil Tuhan, ketika kita nanti mati, roh kita tidak melayang-layang, saudaraku. Tidak beredar-edar, saudaraku, tidak. Tetapi Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Ini pengharapan kita, amin, saudaraku. Ini pengharapan kita. Jadi kita nanti ketika Tuhan panggil kita sudah tahu kemana kita punya tempat, saudaraku. Ini pengharapan yang luar biasa. Alkitab tadi katakan menyediakan tempat. Kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 1. Jadi bukan hanya cerita tetapi berdasarkan firman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sungguh dahsyat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan kata lain, ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa sekali lagi, kita sudah memiliki tempat masing-masing. Barang kita sudah punya kapling masing-masing. Bukan semacam bangsal, saudaraku, bukan. Tetapi kapling masing-masing, tempat masing-masing. Mengapa saya katakan tempat masing-masing? Karena setiap orang kemuliaannya berbeda. Ya, setiap orang kemuliaannya berbeda. Kalau seandainya upahnya sama, saudaraku, kemuliaannya sama, ya sudah begitu-begitu saja. Toh sama, tidak, saudaraku. Harta kita di surga, mahkota, kemuliaan kita di surga itu ditentukan karya kita di bumi ini. Amin, saudara. Itulah sebabnya sebelum saya bahas ayat ini, coba kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. Dengan bintang satu dengan bintang yang lain berbeda. Begitu juga, saudaraku, dengan kita. Sekarang kita tidak perlu cari keselamatan. Amin. Keselamatan sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Keselamatan sudah dikerjakan Yesus di Bukit Golgota. Kita tidak perlu cari keselamatan.
Selama saudara tetap berpegang kepada firman, percaya kepada Yesus, Yohanes 3 ayat 16, kita akan diselamatkan. Sekali lagi kita tidak lagi mencari keselamatan. Yang kita cari adalah mahkota, harta, kemuliaan di sana. Dan itu didapat ketika kita bekerja di bumi. Itulah sebabnya kemuliaan dari contohnya saja Pak Robi dengan Mas Adi, ya mungkin berbeda. Tergantung karya kita. Itulah sebabnya sering saya katakan dari tempat ini, jangan berhenti melayani. Jangan berhenti berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk surga. Karena apa? Alkitab katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekecil apapun yang kita buat untuk surga, sekecil apapun yang kita buat untuk kerajaan Allah, sekecil apapun yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Itu menentukan upah kita di sana. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan semangat di dalam melayani Tuhan. Semangat di dalam memuji Tuhan. Semangat di dalam beribadah. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, itu semua dicatat oleh Tuhan. Ayo, mulai hari ini, saya dorong kepada kita semua untuk berlomba-lomba melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bersemangat untuk mencari mahkota. Sekali lagi saudaraku, kita tidak cari keselamatan. Kita tidak cari keselamatan. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus di atas bukit juru cerita. Yang kita cari harta di surga. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan, janganlah kamu mengecari harta di dunia. Harta di dunia itu ngengat. Harta di dunia itu bisa dicuri orang. Harta di dunia itu bisa kebakaran. Kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga di sana aman. Amin saudara. Harta di surga di sana aman. Dan itu kita dapat ketika kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Di tempat ini seperti minggu lalu saya katakan, di tempat ini banyak yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kemuliaan. Banyak saudaraku, banyak sekali. Kalau saudara datang hari Sabtu di sini, ibu-ibu begitu semangat ngepel, ibu-ibu begitu semangat nyapu, bersih-bersih WC saudaraku. Karena apa? Yang dilihat saudaraku, mahkota. Ayo, jangan fokuskan hidupmu hanya di dunia ini. Sekali lagi, jangan fokuskan hidupmu hanya di dunia ini. Ayo, apalagi yang sudah umur 50, 60. Wow, Alkitab katakan umur manusia 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Kelebihannya penderitaan dan kesusahan. Jangan sampai kita mengejar yang fana. Kita fokus hanya yang sementara tetapi kehilangan kekekalan. Renungkan baik-baik. Jangan sampai kita mengejar yang sementara saja. Tetapi kita kehilangan kekekalan. Kasihan saudaraku, kasihan. Ayo selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Ingat, dunia yang kita pijak saat ini, saudara, dunia yang kita pijak saat ini sementara seperti tempat transit. Tujuan akhir kita bukan dunia ini, tujuan akhir kita surga. Amin, saudara. Kalau tujuan akhir saudara hanya di dunia, maka saudara akan kehilangan tujuan akhir, yaitu surga. Tadi pagi sudah saya katakan, kita ini seperti orang naik kapal. Ya, kita ini seperti orang naik kapal menuju ke satu pulau namanya surga. Tetapi sebelum ke pulau yang namanya surga,
kita singgah dulu, kita transit dulu ke satu pulau yang namanya dunia. Sebelum turun, ABK sudah kasih tahu, kita akan singgah di satu pulau namanya dunia selama 1 jam atau selama 2 jam. Silahkan penumpang turun, tetapi ingat, ini bukan tujuan akhir. Silahkan turun, cari bekal untuk perjalanan kehidupan, untuk perjalanan selanjutnya. Silahkan turun, silahkan turun. Tetapi ingat, ini bukan tujuan akhir. Akhirnya penumpang turun, saudaraku. Penumpang turun, cari bekal dalam perjalanannya. Lalu tiba-tiba kapal bunyi, tot. Sebagian penumpang sadar, sudah ada tanda-tanda akan berangkat. Aku harus segera naik ke kapal. Wah, ini yang bagus. Ini yang bagus. Sudah dikasih tanda-tanda akan berangkat. Segera dia naik kapal karena dia sadar ini bukan tujuan akhir. Ini hanya tempat transit. Sehingga apa? Dia kembali ke kapal. Yang lain masih di dunia, di pulau namanya dunia. Nggak lama bunyi lagi 2 kali. Tot, tot. Sebagian penumpang, masih belum selesai urusanku. Belum selesai, belum cukup bekalku untuk melanjutkan perjalanan. Itu sebagian begitu, tunggu dulu, masih ada waktu. Tetapi sebagian penumpang yang lain, saya rasanya seperti nyaman di dunia ini. Sudah tidak ada keinginan lagi untuk naik kapal, saudaraku. Karena apa? Sudah nyaman dengan kemanisan dunia, sudah nyaman dengan kenikmatan dunia, sehingga sampai terompet 3 kali pun ini sudah tidak ada keinginan untuk naik. Tetapi yang sebagian sudah mau naik, tetapi kapal sudah jalan. Jangan sampai kita terlambat sadar. Saudara, jangan sampai kita terlambat sadar. Seperti yang sering saya katakan di tempat ini, orang-orang di luar bahtera Nuh. Dia baru sadar ketika air sudah mulai naik. Dia baru sadar ketika dia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Nuh tolong buka pintu Nuh, buka pintu Nuh. Dia baru sadar ketika dia sudah mau binasa, tetapi terlambat. Saudara, Alkitab katakan bahwa kedatangan Tuhan kembali itu sama halnya dengan zaman Nuh. Artinya bukan akan ada air bah lagi. Akan ada banyak orang terlambat sadar. Perhatikan baik-baik. Akan ada banyak orang terlambat bertobat. Untuk itu firman Tuhan katakan, jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Amin, saudara. Jangan keraskan hatimu. Ayo, selagi masih ada kesempatan, ini firman Tuhan ini adalah sirine bagi kita untuk bersiap-siap. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan jantung kita ini berhenti berdetak, kita tidak tahu. Ayo, selagi masih ada kesempatan, tadi dikatakan jadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan harapkan. Sungguh luar biasa tadi. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kemanisan dunia, kita terlena dengan keindahan dunia, kita terlena dengan kenikmatan dunia, lalu mengabaikan hal-hal kekekalan. Mengabaikan hal-hal rohani. Nanti saja om, nanti saja om, nanti saja om.
Saya sebagai gembala, saudaraku, saya selalu hanya bisa menasehati. Sebagai gembala hanya bisa memberitahu, ayo setia, ayo kembali kepada Tuhan. Sampai di situ keputusan ada pada jemaat. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Amin, saudara. Setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Jadi sekali lagi, mengapa murid-murid tidak bersedih ketika ditinggal Yesus? Karena yang pertama, sebelum Yesus pergi, Yesus sudah memberkatinya. Dan yang kedua, mengapa murid-murid tidak sedih? Karena apa? Sebelum Yesus pergi, Yesus berjanji, aku pergi tetapi aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Ini janji yang luar biasa. Yesus menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Jadi kita nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak gentayangan. Amin, saudara. Kita tidak gentayangan ke sana kasih, langsung ini tempat yang kujanjikan. Dan ini mahkota-mahkota yang kamu kumpulkan semasa kamu hidup. Ini harta-harta yang kamu kumpulkan semasa kamu hidup. Untuk itu jangan berhenti bekerja untuk Tuhan. Amin. Amin. Jangan berhenti berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Yang punya talenta musik, mainlah musik dengan baik. Yang punya talenta, punya suara bagus, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak hal yang bisa kita buat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa murid-murid tidak sedih ketika ditinggal Yesus? Yang ketiga, karena apa? Yesus berjanji akan mengirim penolong yang lain. Siapa dia? Roh Kudus. Roh Kudus. Seperti tayangan video tadi, saudaraku. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pada waktu Yesus belum terangkat, murid-murid belum dipenuhi Roh Kudus. Mereka hanya Roh Kudus tinggal di dalam hidup murid-murid. Karena apa? Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi murid-murid belum mengalami pengalaman loteng Yerusalem. Murid-murid belum dipenuhi Roh Kudus. Nanti setelah Yesus kembali ke sorga, ini janjinya. Aku akan kembali ke sorga. Tetapi aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Aku akan mengirim penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Yang akan menolong kita. Yang akan menyertai kita, saudaraku. Kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus penyertaannya bukan 1 tahun. Bukan 10 tahun. Tetapi selama-lamanya. Wow, saudaraku. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, untuk itulah, saudaraku, sebagaimana apa yang dialami oleh murid-murid, ya, selama 10 hari setelah Yesus naik ke surga, selama 10 hari 120 murid itu berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Dia menyembah, dia berdoa, menyembah, berdoa, menanti janji Tuhan. Dan akhirnya apa? Seperti tadi kita lihat, Roh Kudus dicurahkan. Alkitab katakan bagaikan lidah-lidah api. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan tandanya berbahasa asing. Itulah sebabnya mulai malam hari ini di gereja ini selama 10 malam akan diadakan doa ketuangan Roh Kudus. Saya rindu saudara dapat mengambil bagian
selama 10 malam di tempat ini, setiap jam 7 malam, kurang lebih 1 jam saudaraku. Setiap malam, mulai malam hari ini selama 10 malam, sebagaimana yang dilakukan murid-murid di video tadi. Itu Alkitab, ya saudaraku. Itu bukan hanya sekedar cerita atau film atau video, tidak. Semua itu ada di dalam Alkitab. Kita akan lakukan mulai malam hari ini. Ayo saudaraku, kita bukan hanya tahu Roh Kudus. Oh, aku sejak remaja sudah tahu Roh Kudus. Oh, aku sejak pemuda sudah percaya Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus? Ini yang menjadi kerinduan kita. Dan mulai malam hari ini kita memohon. Karena apa? Roh Kudus itu sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan, tinggal kita mau terima. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid tadi selama 10 hari. Karena apa? Roh Kudus itu begitu penting bagi kita. Karena apa saudaraku? Kehidupan kita ke depan bukan semakin ringan. Kehidupan kita ke depan bukan semakin gampang. Tantangan demi tantangan akan semakin berat. Kesulitan demi kesulitan akan semakin berat. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan lain. Kita tidak punya penolong lain. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, ketika kita punya rencana yang tidak baik, Roh Kudus langsung ingatkan. Amin, saudara. Dan itu dibutuhkan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Karena apa? Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Janji itulah yang membuat murid-murid tidak sedih ketika ditinggal oleh Tuhan. Karena apa? Bukan hanya menyiapkan tempat ketika murid-murid akan kembali ke surga, tetapi juga memberikan penolong, Roh Kudus yang terus menyertai kita. Ayat terakhir kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Apa kata firman? Jangan takut. Mengapa ini ayat pertama, kalimat pertama muncul jangan takut. Karena memang di hari-hari ini saudara, ketakutan merajalela di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Labuan Bajo. Semua orang mengalami ketakutan dengan COVID-19. Saudaraku, memang kita semua secara manusia, siapa yang tidak takut saudaraku? Kita semua saudaraku, kita semua. Tetapi firman Tuhan, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah saudara mau ragu dengan janji Tuhan ini? Jangan ragu saudaraku. Jangan ragu, Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memegang hidupmu, mengendalikan hidupmu, mengatur hidupmu, memimpin hidupmu dari kebenaran kepada kebenaran. Ayo, di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus kali ini, milikilah pengharapan, milikilah keyakinan, milikilah iman. Ketika aku nanti kembali, aku sudah punya tempat. Amin, saudara. Di mana Yesus berada, di situ aku berada. Silakan pemain musik. Di mana Yesus berada, di situ aku berada. Dan mari mulai saat ini kita rindu Roh Kudus melawat kita, Roh Kudus menjamah kita. Sebab saudaraku, berkat Tuhanlah yang membuat kita ada sukacita. Berkat Tuhanlah yang membuat kita ada damai sejahtera. Berkat Tuhanlah yang membawa saudara menjadi sesuatu yang luar biasa. Bawa kepada kemenangan, kepada kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mulia, mulia.
mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya bagi semua yang di. Sebab Engkau Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.